إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Jumat yang berbahagia ini, mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasiatut taqwa. Wasiat yang diminta oleh sahabat yang mulia Muaz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah usini, wahai Nabi Allah, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Watbi'is sayyi'at wa khaliqin nas, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami'us Sahih hadis nomor 97. Perhatikanlah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah tentang kita. Di Jumat yang berbahagia ini, Rasulullah memberikan wasiat kepada Muaz bin Jabal, dan wasiat ini juga disampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna fi ummati aqwamun atallahu yaumal qiyamah bihasanatin timsalul jibalul tihamah bidan. Aku mengetahui di tengah umatku ini orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan kebaikan yang banyak seperti gunung Tihamah yang putih, sangat banyak kebaikannya. Akan tetapi kata Rasulullah, faja'alahu haba'an mansura, pahala yang banyak lalu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, qil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sibhum lana wajilhum alaina. Ya Rasulullah, sebutkan siapa golongan itu yang amalannya banyak namun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajilhum alaina, sebutkan ciri-ciri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma annahum, mereka itu min jildatikum, dari golongan kalian, ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun, mereka salat juga malam seperti kalian. Walakinnahum, tapi kata Rasulullah, mereka ini adalah orang-orang idza khalau, apabila bersendirian bimuharimillah, dengan yang diharamkan Allah, intakihuha, mereka kerjakan yang haram. Mereka bertakwa kepada Allah dalam ramainya orang, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah dalam kesendirian. Maka itu kita dianjurkan agar istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah, istiqamah dalam iman. Wasiatut taqwa sangat penting untuk hidup kita. Hari ini kita mendapatkan bagaimana kaum muslimin
Ketika bulan Ramadan mereka ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berlalu Ramadan seolah-olah mereka ingin mengibadati Allah hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan mereka tidak lagi mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Tuhan yang mereka ibadati hanya di bulan Ramadan dan berbeda dengan Tuhan yang lain di luar Ramadan. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. At-taqwa, taqwa amalun bi ta'atillah. Amalan kerana kita ingin taat kepada Allah, hamba yang wajib taat kepada Allah. Wabtigha'i mardatillah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf li'azabillah, takut dengan azab Allah. Tapi tidak cukup di situ setiap orang. Ketakwaan itu harus diiringi dengan intihau maksiatillah, menghentikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah taat hanya kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, takut pada azab Allah, kita mentaati Allah dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengibadati Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita diibadah kepada Allah dengan keikhlasan. Lalu kita hentikan maksiat kepada Allah. Tidak cukup. Kita harus menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar wa ikamatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Namun semuanya mesti dilaksanakan sesuai dengan syariat Allah. Inilah tuntunan. Seluruhnya berjalan dengan syariat Allah, mentaati Allah, mengibadati Allah, menghentikan maksiat kepada Allah, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, semuanya mesti dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Kalau tidak, Allah tidak akan menerima amalan. Wa ma atakumur rasul fa'khudhuhu wa ma na'akum anhu fatahu. Apa yang diperintah Rasulmu ambil, apa yang dicegah Rasulmu maka tinggalkanlah dia. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kehidupan kematian. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalan? Yang amalan baik ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah ketakwaan kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam dan memegang Islam. Suatu ketika Umar bin Khattab pergi bersama pembantunya untuk menjemput kunci pintu Damaskus. Sampai masuk ke negeri Damaskus, giliran Umar yang berada di bawah, anak buahnya yang berada di atas. Anak buahnya mengatakan, "Wahai khalifah, biar saya yang menuntun kuda, engkau di atas." Kata Umar, "Tidak. Tidak, kini giliran engkau di atas dan aku yang menuntunmu." Lalu Umar bawa, pegang sandal, menyeberang sungai kecil, bajunya basah. Lalu datang panglima perang Abdullah bin Jarrah. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Roma?" Jawaban Umar menakjubkan. "Ada apa urusan saya dengan mereka? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi 'izzata bighairi al-Islam azzallallah." Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, maka Allah akan hinakan mereka. Bangsa Arab berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia. Tidak diperhitungkan dalam sejarah kehidupan.
dalam sejarah peradaban. Tapi begitu mereka menerima Islam, mengamalkan Islam, berapa tahun mereka diperhitungkan dalam peradaban dunia. Bagaimana kaum muslim? Bagaimana keadaan kaum muslimin hari ini? Mereka banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Hilang janji Allah, seolah-olah Allah tidak menepati janji. Padahal kita tidak memenuhi apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-kalatu ila qashatiha qila aw min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah qal bal innakum yawma idin katsirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl wa qad yaghzifu Allah fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaghzifanna fi qulubikum al-wahan qal wa mal wahnu ya Rasulullah qal humud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah, akan datang satu masa menimpa kaum muslimin. Mereka direbutkan oleh musuh-musuh Islam, dicabik seperti orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak, bal innakum yawma idzin katsirun. Kalian banyak, walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Banyak kalian hanya seperti buih banjir yang tidak punya kekuatan, di dalamnya membawa sebuah kotoran. Allah cabut rasa takut dari musuh kalian dan dicampakkan ke dalam hati kalian al-wahan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Lemah. Maka kembali kita kepada ketakwaan. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada Islam, kita akan tetap dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza tabaya'atum bil'inah wa akhastum aznab al-baqar wa raditum bil-zar'i wa taraktumul jihada fi sabilillah sallatallahu alaikumuz zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian berjual beli secara inah, bagian dari riba. Kalian lebih senang pada peternakan, cinta pertanian, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah, sallallahu alaikumuz zulla. Allah timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ketakwaan sangat kita butuhkan. Itu hubungan kita pada Allah. Lalu Rasulullah nasihatkan, wadbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan yang menghapuskan keburukan yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'inat tawab. Setiap anak Adam bersalah, dan yang paling baik orang bersalah adalah bertobat dari kesalahannya. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah, kata Rasulullah, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiru lahu, dan mohon ampun kepada Allah. Wa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atu marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari sampai 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana akhlaknya Islam, membuat orang tertarik. Suatu masa penduduk Hind yang seluruh negeri itu agamanya Nasrani ditaklukkan oleh orang Islam. Lalu mereka membayar jizyah. Mereka dilindungi, tak boleh diganggu. Nyawa mereka dilindungi oleh pasukan Islam. Tak boleh diganggu, harta mereka dilindungi oleh Islam. Karena Islam ni rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kufar, orang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Islam rahmatan lil alamin. Ketika penduduk negeri ini mengetahui bahwa pasukan Islam akan keluar dari negerinya karena ingin mengembangkan wilayah Islam, pasukan Islam mengembalikan jizyah. Kenapa? Karena mereka tak bisa lagi melindungi. Lalu seluruh negeri
tidak menerima. Mereka justru memprotes. Dia minta umat Islam, pasukan Islam tetap berada di negeri ini. Kalau ada yang menyerang negeri ini, kita akan berperang bersama. Lihat bagaimana Islam memberikan rahmat, perlindungan hatta kepada orang muslim. Ini kekuatan Islam, akhlak yang mulia. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, perhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak, adab. Kalau kita ibaratkan seperti cincin di jari, maka batu cincin itu seperti mutiara yang asli. Maka pengikatnya itulah yang kita katakan akhlak. Batu ini ada mutiara. Akidah yang baik itu mutiara. Pengikatnya itulah akhlak. Kalau kita punya mutiara asli, namun kita mengikatnya hanya dari tali-tali comberan, dari tali rapia, dari comberan, tidak ada seorang pun yang tertarik dengan batu cincin itu, walaupun itu asli. Maknanya, kalau kita punya akidah yang baik, Islam memiliki akidah yang baik, akidah yang selamat, tapi tidak dicerminkan dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada orang yang akan tertarik kepada Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri berkata kepada orang tua-tua, "Wahai orang tua yang dalam majelisku, tahukah kalian tanaman yang sudah tua diapakan seharusnya?" Orang tua menjawab, "Saatnya untuk dituai." Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepada pemudanya, "Wahai anak muda, ingatlah, tanaman kadang sudah dipetik sebelum tuanya." Maknanya kematian. Yang tua menunggu mati, tapi yang muda jangan merasa umur kalian akan sampai tua. Suatu ketika Imam Fudail bin Iyad melihat seseorang, dia berkata, "Wahai saudaraku, berapakah umurmu?" Orang itu berkata 60 tahun. Lalu Imam Fudail katakan kepadanya, "Berarti engkau sedang berjalan ke haribaan Allah semenjak 60 tahun yang lalu. Kini engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Temannya menyadari apa yang dimaksudkan oleh Imam Fudail. Lalu dia berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Imam Fudail katakan, "Saudaraku, tahukah engkau apa makna ucapanmu? Kalau kita tahu kita dari Allah, akan kembali kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan kita menikmati seluruh nikmat yang diberikannya, kecuali Allah meminta pertanggungjawaban dari semua nikmat itu. La tazulu qadaminu Adam yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang hartanya, dari mana dapatkan, kemana dia infakkan, dan tentang jasmaninya, kemana akan dia pergunakan. Sudahkah engkau bersiap dengan pertanggungjawaban ini? Lalu sahabatnya bertanya, bagaimana harus bersiap? Imam Fudail katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Perbaiki sisa usia yang diberikan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu kita. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, maka Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة